A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan ya Allah, limpahkan rizkinya, sehatkanlah untuk teman-teman semua yang ada di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, saat ini adalah kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman semua lebih memaksimalkan dalam ibadahnya, dalam akhiratnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya, di tahun besok kita bakalan bisa dapatkan situasi Ramadan seperti ini lagi atau tidak. Oke teman-teman, video kali ini aku mau sharing lagi nih tentang keajaiban dari Yasin 41 kali. Aku udah ada ngebikin di video yang sebelumnya, yang alhamdulillah banyak banget pertanyaan-pertanyaan pada teman-teman gitu ya, segala macam, dari yang boleh nggak sih Mbak Umi baca surat Yasin 41 kalinya itu dibagi-bagi harinya, karena aku memang nggak mampu untuk mengerjakan itu dalam satu waktu. Teman-teman, pada dasarnya kita melakukan ibadah itu semua tinggal tergantung niat kita dan usaha kita maksimalnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan cara membaca Yasin 41 kali ini tidak mampu dalam satu dudukan, dalam satu waktu, ya sudah tidak apa-apa. Teman-teman bisa lakukan dengan cara yang lain. Karena ini adalah sunnah, bukan salah satu kewajiban. Sunnah dikerjakan, ya teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang teman-teman inginkan. Kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa, kayak gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mampunya, Mbak Umi aku mampunya semalam itu cuma 4 kali yasinan, nggak apa-apa teman-teman, kerjain aja semaksimal mungkin, karena Allah juga maha tahu dan lebih tahu dari apa-apa yang di dalam diri kita gitu. Yang penting dikerjakan daripada tidak sama sekali, itu loh yang maksud aku. Jadi kalau misalnya teman-teman di kolom komentar di video sebelumnya itu nanyain, boleh nggak aku sehari 1 aja Mbak Umi gitu kan, aku bilang boleh, semuanya boleh gitu ya, daripada kita tidak mengerjakan sama sekali. Yang penting supaya maksimal itu kita satu niat, satu hajatan ya. Jadi misalnya teman-teman sehari di malam itu membaca Yasin 4 kali. Jadi setelah kita misalnya niat awal, kita bacakan niat dalam satu hajat, misalnya ingin apa, misalnya ingin rumah gitu ya. Nah terus udah selesai Yasin yang 1, Yasin kedua kita bacakan lagi hajatnya dengan rumah juga gitu ya, sampai besok pokoknya sampai 41 terakhir itu kita niatnya yaitu rumah, kayak gitu. Udah selesai seperti itu ya kan, 41 ya sudah selesai. Sudah mau teman-teman misalnya hajatnya belum tercapai juga, mau dilanjutin lagi juga boleh, atau dengan hajat yang lain juga nggak apa-apa ya. Jadi adabnya setelah doa, setelah kita melakukan tawasul, membaca Yasin itu adalah tawasul kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempercepat hajat kita itu terkabul gitu loh maksudnya ya kan. Bukannya macem-macem, tapi tawasul kita, tawasul itu macem-macem ya teman-teman caranya ya. Dengan cara kita bersalawat ya, kita bertawasul lewat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara kita Yasin, kita bertawasul lewat membaca surat Yasin yang keutamaannya itu memang sangat luar biasa. Jadi kita bertawasul lewat membaca surat Yasin itu supaya apa? Supaya ya namanya kalau misalnya kita berdoa dengan diri kita sendiri tanpa bertawasul ya, tanpa kita misalnya memaksimalkan di awal doa kita gitu ya, itu kita kurang maksimal. Allah tuh kurang mendengarkan doa kita gitu loh. Bukan mendengarkan, kurang memaksimalkan untuk mewujudkan doa kita. Makanya kita memakai tawasul seperti itu ya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Untuk tawasul sendiri teman-teman bisa googling lagi, nge-YouTube lagi, atau nanti aku bakalan bikinin video khusus untuk tawasul itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman mesti digarisbawahi kenapa harus membaca Yasin Mbak Umi gitu. Salah satunya membaca Yasin itu adalah cara kita bertawasul di awal kita berdoa
gitu ya, hajat kita. Setelah kita membaca Yasin, setelah kita doa, ya kan, ya sudah teman-teman, nggak usah terlalu diingat-ingat, nggak usah terlalu dihitung-hitung gitu. Kapan ya Allah, kok belum juga sih dikabul-kabulkan gitu. Itu sama aja kita ngedikte Allah gitu. Itu sama aja kita itu memaksa Allah. Jadi ada adab-adab di saat kita berdoa yang tidak boleh kita lakukan ya. Dan awal kita berdoa, kata-katanya itu juga bukannya kita memaksa, kayak kita memohon, ya Allah tolong dong ya Allah datangkan rizkimu, saya besok saya ditagih hutang nih ya Allah. Itu bukan caranya. Allah nggak suka dengan cara yang itu. Tapi gimana adab kita di awal itu, kita bersyukur dulu dengan apapun yang sudah kita miliki saat ini, dan bersyukur segala sesuatu yang belum kita miliki saat ini. Itu gimana caranya? Jadi bukan misalnya meminta, ya Allah semoga engkau kabulkan doa saya, ya Allah semoga engkau berikan saya mobil, semoga engkau berikan saya rumah gitu. Allah saya mohon ya Allah, dengan saat ini saya benar-benar sekali saya memohon kali ini benar-benar ya Allah, tolong kabulkan doa saya gitu. Nah adab-adab yang kayak gitu tuh jangan dilakukan lagi ya teman-teman ya, karena itu adalah memaksa Allah. Coba teman-teman bayangin punya anak ya, teman-teman punya 2 anak yang berdoanya tuh seperti ini, contohnya si A dan si B. Ini aku kasih perbandingan ya gitu. Ini ada si A dan si B. Si A itu doanya tuh seperti ini gitu kan, doa meminta kepada orang tuanya tuh seperti ini, ma tolong dong ma kasih aku uang dulu ma gitu, besok aku udah ditagihin hutang nih sama temen aku gitu, tolong dong ma kali ini deh, tolong deh sebentar ya, cepetan deh kayak gitu. Nah ini satu kayak gini ya kan. Terus yang kedua tuh mintanya tuh seperti ini, terima kasih mama gitu kan, mama itu memang sangat luar biasa gitu kan, mama itu selalu memberi apa yang aku inginkan kayak gitu, entah itu diberikan atau enggak, yang penting kita muji-muji dulu gitu kan ya kan. Mama ini memang sangat baik, mama ini cantik gitu kan, aku sangat bersyukur dan aku bahagia banget punya mama gitu kan. Terima kasih ma, aku akhirnya bisa mendapatkan semua apa yang aku inginkan gitulah ya, adab-adab awalnya ya kan. Pasti kita kalau ngelihat 2 anak ini, kita tuh lebih seneng dengan yang memaksa atau yang bersyukur sih gitu kan. Nah makanya itu adalah salah satu adab. Jadi percuma juga kita bertawasul ya, gila ya baca Yasin 41 kali tapi kita tuh maksa bawaannya gitu. Dan itu tuh gak bakalan terjadi teman-teman ya, mau teman-teman pakai tawasul kayak mau enggak kayak gitu kan. Jadi yang penting adabnya itu kita ikhlaskan dengan semua amalan yang kita inginkan, semua amalan yang kita kerjakan, ya kan, kita ikhlasin. Jangan aduh gila ya gue udah capek nih gitu baca Yasin sampai 41 kali, apalagi di dalam satu waktu berjam-jam, 6 jam, tapi sampai saat ini doa gue belum kabul gitu. Itu jangan kayak gitu teman-teman. Masya Allah ya, itu adab yang sangat-sangat jelek banget gitu ya. Setelah teman-teman mengerjakan doa apapun, ibadah apapun gitu kan, itu jangan lagi diingat-ingat apa yang teman-teman panjatkan, tapi teman-teman melakukanlah segala sesuatu yang segala sesuatu yang akhirnya memproses pengabulan doa teman-teman itu gitu ya. Misalnya usaha kayak ngapain kayak kerja, misalnya kerja nggak harus yang gimana lah caranya gitu, ikhtiar dunianya juga dikerjakan, nggak cuma doa aja terus tidur-tiduran terus ngehujat orang terus marah-marah gitu kan, kehidupannya gitu ya energinya negatif gitu. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Coba teman-teman tuh setiap hari tuh ngelakuin syukur sama Allah, maka Allah pun juga bakalan membuka perisai rezeki teman-teman itu yang lebih luar biasa lagi. Dan ucapkan terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur, sangat bahagia ya Allah gitu kan. Akhirnya aku dikasih kemudahan untuk bisa membaca Yasin ya kan, dan akhirnya saya bersyukur sekali, rezeki aku begitu berkelimpahan, engkau memberikan semua apa yang aku inginkan gitu kan. Jadi kita tuh harus positive thinking dulu tuh sama Allah tuh
Ya, kita keluarkan dulu kata-kata yang seperti itu. Maka tuh Allah tuh bakalan ngasih kita. Itu teman-teman tahu nggak? Ini udah hukum fisika kuantum, hukum yang jelas, hukum pasti. Dimana kita mengatakan yang baik, bicara yang baik, berpikir yang baik, yang positif, maka hasilnya di dalam kehidupan kita itu juga bakalan baik dan positif. Ya, kita nih ngomongin orang, kita ngehujat orang dengan kalimat yang negatif, dengan hati yang jelek, maka bakalan balik lagi kepada diri kita jelek-jelek itu gitu. Coba dibersihkan dulu. Benang-benang kusut di dalam otak dan di dalam hati teman-teman itu coba dirapihkan dulu. Dengan apa ya? Ini kuncian aku ya teman-teman, coba biasakan ngomong, ucapkan atau wiridkan di saat setelah sholat. Ya Allah, aku sangat terima kasih, aku sangat bersyukur dan sangat bahagia. Aku begitu sehat, hartaku berkelimpahan, aku selalu beruntung, semua yang aku inginkan itu aku dapatkan. Kita omongin itu dulu deh, sehari itu pagi dan malam 20 kali deh. Ya, supaya otak bawah sadar kita itu menerima kalau kita tuh memang benar-benar bersyukur, benar-benar bahagia gitu. Walaupun di saat ini, di sekarang ini teman-teman tuh lagi banyak masalah, lagi banyak persoalan, lagi dikejar-kejar hutang, lagi patah hati, lagi diselingkuhin, lagi tidak diterima di pekerjaan, lagi rugi, lagi dihianati, segala apapun permasalahan itu. Dari sekarang, now you can do it ya. Kamu bisa omongin, ucapkan, terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan sangat bahagia. Tubuhku begitu sehat, hartaku berkelimpahan, aku selalu bersyukur gitu kan. Apa yang aku inginkan, Engkau pasti beri kepadaku, lebih dari apa yang aku bayangkan. Gitu teman-teman, coba itu dulu deh. Maka saat itu juga percaya sama aku ya, hati teman-teman, pikiran teman-teman itu bakalan jadi legowo, lebih enjoy, lebih bahagia, dan di saat itu rizki teman-teman itu kebuka lebar oleh Allah. Tiap hari teman-teman omongin, tiap hari diwiritin. Ya, mau tidur, bangun tidur terutama, atau dua itu aja. Kalau aku kerjain, aku jadi wirid setelah aku sholat. Jadi setiap apa yang teman-teman inginkan, menginginkan misalnya dicintai oleh pasangan, menginginkan suatu kerjaan, menginginkan lunas hutang gitu kan, teman-teman ucapin itu aja, rutin gitu. Banyak banget ya teman-teman ya, aku punya teknik-teknik gimana untuk ngebuka perisai yang menghalangi rizki kita. Kenapa kok rizki kita tuh tidak jor-joran seperti orang-orang yang lainnya, karena ini nih semua tuh ada teknik, ada rumusan yang udah pasti. Kalau kita itu mengerjakan sesuatu, kita akan mendapatkan ini. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya teori-teori aja kayak gitu ya. Jadi aku tuh membuka kelas online yang kita tuh banyak banget ngebahas tentang perihal itu, yaitu ya ini seperti aku ngebahas teknik yang biasa apa aja ya, ini berhubungan dengan hukum tarik-menarik, teknik apa yang biasa aku pakai yang akhirnya sudah tercapai di dalam kehidupan aku gitu. Terus kenapa kita sudah berdoa siang malam, ya udah zikir, sholawat, segala macem, tapi kok doa kita tuh kok belum terkabul. Kita udah ngerjain hukum tarik-menarik, tapi kok belum juga terkabul juga kayak gitu. Terus gimana caranya kita set semua yang kita inginkan, lalu melupakan itu gimana tuh caranya tuh Mbak Umi? Nah, kita bakalan kupas tuntas di training online itu, dan masih banyak lagi, yaitu hal-hal yang ngeblok proses manifesting kamu, cara merubah dengan cepat energi negatif menjadi energi positif ya, destiny versus manifestation, terus apakah hukum tarik menarik itu harus realistis, terus cara memaafkan diri sendiri dan orang lain, pokoknya, dan masih banyak lagi, many more ya, banyak lagi yang aku kumpas di sini, yang akhirnya teman-teman tuh bisa dengan mudahnya menggapai semua yang teman-teman inginkan tentang di dunia dan juga di akhirat ini dengan begitu mudah seperti itu. Teman-teman tinggal klik aja link di bio, di deskripsi aku, di situ banyak banget, atau teman-teman follow TikTok aku, di situ juga banyak banget video-video inspiratif yang teman-teman bisa pelajari di situ. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.